Contohkan tidak, karena kita katanya harus ikuti contoh Rasulullah. Kita ajar banget dulu ya. Kalau seandainya dikasih hujah nanti minta Quran terakhir. Beliau tadi sudah jelas, Quran beliau yang beliau bawa untuk Ihya Uthawab tidak nyambung, sudah kita jelaskan nggak nyambung, ditinjau dari berbagai aspek pemahaman usul nggak nyambung. Itu sudah dianggap Quran hujahnya beliau. Ini yang harus kita tegaskan dari awal. Waktu Ustaz Dr. Imran mendatangkan hujah minta Quran, mendatangkan hujah dari Quran. Demikian hadis Nabi sudah tidak ada nilainya. Ini adalah satu kesalahan. Adapun yang lainnya, ini ada catatan-catatan kecil, masya Allah. Jadi bahasa provokasi keluar lagi waktu Allahumma ausil thawaba. Itu hak prerogatif Allah. Gak usah diatur Allah. Jadi memahamkan berdoa itu adalah perintah. Biarpun kita mengatakan Allahumma atau ikhdir itu kan siwatul amr. Itu bukan kita merintah Allah. Ausil sama gak ada beda. Tapi bahasa provokasi ngatur Allah ini. Nah ini bahasa provokasi ini yang harus dihindarkan dalam masyarakat itu. Gak bisa seperti itu. Sama Allahumma ausil juga berdoa. Allahumma ausil thawaba. Ini bicara masalah bahasa beliau saja yang provokasi itu. Langsung ke yang baik, kemudian, nah ini karena kita ada menaik. Baik, ada pun masalah itu. Kemudian, yang beliau tanyakan, ini adalah mirip. Selalu bertanya, Rasulullah pernah melakukan tidak? Sementara yang dibaca berapa hadis? Untuk memahami syariat Nabi Muhammad itu tidak hanya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tapi juga apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, juga ikrarnya Nabi Muhammad, dan itu dipahami oleh para ulama mujtahidin. Dan ini sudah dibahas. Ibnu Taimiyah yang mengatakan, bukan siapa-siapa, kami mengatakan kami tidak mujtahid. Berkuat kecuali Profesor Salim Bagri langsung ke Al-Quran biarpun tapi salah. Kita tidak. Kita tidak mujtahid, tidak. Kita hanya ikut ulama. Ibnu Taimiyah yang menjelaskan. Ibnu Taimiyah dalam fatwanya ditanya. Ini fatwa Ibnu Taimiyah. Wa su'ila rahimallahu ta'ala an qouli ta'ala wa alaysa al-insani illa ma sa'a. Sampai idza mata ibnu adam qata amaluhu. Apa? Alhamdulillah. Selesai beliau mengucapkan alhamdulillah. Laisa fil ayat wala fil hadis. Ayat dan hadis itu yang kenal Ibnu Taimiyah. Itu wala laisa fil ayat wala fil hadis annal maita la yantafi'u. Bukan la yuntafa tadi salah. La yantafi'u atau la yuntafa usar bahasa. Bidu'ail khalqi lahu. Jadi ini nggak ada sangkut pautnya kalau mayat nggak bisa mengambil manfaat dari makhluk, nggak ada. Ini yang mengatakan Ibnu Taimiyah, bukan kami ya. Wa bima yu'mal anhu minal birri, dan semua yang dilakukan dari kebaikan, macam-macam ini. Bal a'immatul Islam, ini beliau yang ngomong. Bahkan semua imam-imam Islam muttafiquna sepakat, Ustaz, sepakat ala intifa'il mayyiti bidzalika, bahwasanya mayat bisa mengambil manfaat dari itu. Wa hadza mimma yu'lamu bil tiror, ini adalah sudah sebagai maklum minad din bidarurat, enggak boleh orang enggak tahu. Lah kalau sampai enggak tahu ini aneh. Padahal ini fatwanya Ibnu Taimiyah min dinil Islam. Wa qad dalla 'alaihi kitab was sunnah, dan itu adalah sudah dijelaskan oleh kitab was sunnah wal ijma'. Faman khalafa dzalika, nah ini kami nukil kemarin. Yang enggak setuju dengan ini kana min ahlil bid'ah, itu adalah ahli bid'ah, bukan kami. Nah, ada pun dalilnya. Ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan, sampai adkhilhum jannati adnin. Ini adalah kasetnya orang lain tapi nyampe. Ibnu Taimiyah jadikan hujjah. Beliau lebih tahu tentang istidlal. Ini adalah ayat Al-Qur'annya sampai dikatakan wa azwajihim, dan suami istri mereka, wa dzurriyyatihim, cucu mereka, innaka antal aziz. Jadi mendapatkan itu semuanya. Jadi kalau mau ayat ini lebih jelas daripada tadi Allah tazira wa ziratun zira ukhra, enggak nyambung. Dan mohon maaf kalau pengen. Jadi kalau sudah dijelaskan hadisnya Bukhari Muslim, Al-Qur'annya jangan hadis terus. Al-Qur'annya beliau enggak nyambung tadi. Bagaimana? Allah tazira wa ziratun ukhra dari gimana? Tidak nyambung gimana? Wa Allah tazira itu bicara subhanallah. Baik. Baik. cukup. Adamul ilmi la yadullu ala adami. Orang kalau tidak tahu bukan berarti tidak ada. Terima kasih. Baik. Ya. Tapi dalilnya ya Ustaz, dalilnya itu adalah sedekah itu ada, puasa dilakukan untuk orang lain ada. Adapun masalah cara, itu pembahasan masalah cara ya Ustaz. Jadi ini sedekah nyampe, ini kita bahas adalah merujuk masalah ihda. Terima kasih Ustaz. Yang lain juga terima kasih. Itu tadi sudah dijawab. Ya. Kemudian saya harus mengalihkan kesempatan kepada penanya berikutnya. Itu tadi yang di belakang mana itu? Satu orang lagi. Ah ya, silakan. Kebetulan pakai haji lagi. Silakan. Assalamualaikum. Sudah disolusikan oleh salah satu ashabnya Asy-Syafi'i atau salah satu pendukungnya bahwa dari permasalahan khilaf yang mengacu pada ihda was-sawab, fal ikhtiyar ayyakul qari' dan seterusnya. Hanya saja dari tadi kami merasa dikabur-kaburkan dengan pembahasan atau dengan penyampaian terutama dari Bapak Profesor. Ketika bicara tentang wa alaisa lil insani illa ma sa'a, padahal madlunya bukan berarti membuatkan hujah yang disampaikan Profesor. Dia minta ayat. Ketika ayat disampaikan, dia mengelak. Bahkan kalau kita orang yang bermadhab
maka kita harus konsisten terhadap mazhab. Itu kan kabur, itu kan provokasi. Dari awal sudah saya atau kami sudah merasa terprovokasi. Ketika temanya ihda ushab, saya diberi lembaran tentang keselamatan atau penduri kematian menurut mazhab Syafi'i. Ini kan provokasi. Artinya dan tidak konsisten dengan rekan kemarin. nah, ini kan provokasi. Terima kasih. Ini berarti saya harus mengarahkannya ke profesor ya. Profesor. Oh, silakan profesor. Saya rasa tidak perlu kabur. Ya, saya siapkan kalau kalian nolak para mufassir, habis, tutup. Coba tolong Anda baca lagi sini. Sini, baca lagi. Ustaz Imron. Ini lebih baik. Saya baca. Bang Latif. Sini. 10 tafsir. Itu tadi tafsir Betawi sudah. Belum. Ini tadi Tafsir yang lain. Selain Ibnu Katsir Betawi. banyak ini ya. Hebat mana? Ahli tafsir dengan qala Rasulullah. Baca semua. Ya, yang bisa jelaskan ayat ahli tafsir. Ini dijelaskan nantinya. Halaman berapa? Itu yang, coba yang ada batas kertasnya itu. Marogi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmadu 'ala al-insani wizru ghairihi la yahsulu lahu min al-ajri illa ma kasaba bi nafsihi. Wa min hadha istanbata Malik asy-Syafi'i wa man tabi'ahu ma anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah, sekali lagi. Anna al-qira'ata la yasihhu ihda'u thawabiha ila al-maut. Anna al-qira'ah. Li'annahu laysa min 'amalihim wa la kasbihim. Sudah cukup. Saya kira ini intinya cukup. Kemudian ganti tafsir yang lain. Jadi ila anqal amma as-sadaqah fa innaha tuqbalu. Wa ma rawahu Muslim fi sahihi an Abi Hurairah. Cukup itu ada. Jadi tolong sampai akhir bacanya. Enggak, tafsir yang lain silakan profesor. Jadi kira-kira 10 ini habis semua. Ini Al-Marogi ini. Ada, silakan. Tafsir Nawawi, tafsir Munir. Ya. Tafsirnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Silakan. Qala ta'ala wa an laysa lil insani illa ma sa'a ay wa annahu laysa lil insani yaumal qiyamati illa ma 'amila fid dunya min khairin wa syarrin fa inna hasanatal ghairi la tufidu naf'an wa innal musii'a la yajidu bi sababi hasanatil ghairi thawaban wa la yatahammalu anhu ahadun 'iqaban. Sampai situ. Wa anna sa'yahu ay 'amalahu min khairin wa syarrin sawfa yura ay yu'radu 'alayhi wa yukshafu lahu yaumal qiyamati fi diwanihi wa mizanihi thumma yujzahu al-jazaa'al awfa ay thumma yujza'al insanu sa'yahu bil Ya, jazaa'il terjemahkan hasan. supaya ngerti mereka. Terjemahkan tuh. Menurut Syekh Nawawi bahwa seseorang itu tidak berhak, bahasanya sekali lagi tidak berhak. Jadi ada lil insan, bahwa seseorang itu tidak berhak di hari kiamat kecuali atas apa yang telah dia lakukan di dunia, baik itu kebaikan atau kejelekan. Karena sesungguhnya kebaikan orang lain tidak memberikan faedah kemanfaatan. Imam Nawawi. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi sekali lagi di sini tidak memiliki bahasanya. Kalau masalah kita berbicara gramatika nanti lama. Ya, sudah, oke. Syekh Nawawi seperti ini. Tafsir Al-Marogi sudah dibaca, tafsir Al-Munir li Syekh Nawawi Al-Bantani sudah dibaca, tafsir yang lain, Prof. Ya, Prof. Maka dilihat amalannya. Sawfa yura tadi kan. Tafsir yang lain. Itu sudah Betawi tadi yang kedua. Tadi tafsir. Sudah. Sudah Oke. Betawi sama Ibnu Sama Katsir. ya. Punya Wahbah Zuhairi ada enggak? Tafsir Al-Munir. Tadi Munir. As-Sirajul Munir. Oh, dari Sirajul Munir. Sirajul Munir. Ini batas dari sini. Punya laptop, Kang. Jangan Sirajul Munir dibuka. As-Sirajul Munir itu kontemporer itu. Punya Wahbah Az-Zuhaili. Ini Ibnu Katsir sudah pertama itu tadi. Bedawi belum Kang. Ibnu Katsir. Ya baiklah, Ibnu Katsir ya dibaca lagi enggak apa-apa. Bukan lain lagi kita. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a ay kama la yuhmalu alayhi wizru ghairi kadzalika yahsul min al-ajri lama kasaba wa li nafsihi. Wa min hadhihi al-ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah wa man ittaba'ana al-qira'ata la yasiru idahu thawabiha ila al-mauta. Anna al-qira'ah sekali lagi. Ila anqal fa amma ad-du'a wa sadaqatu fadaka mujma'un ala husulihima wa mansusun min asy-syari'i 'alaihima. Nah, ini Saya kira ini cukup menjadi semacam pemahaman bagi kita bahwa ada 3 tafsir, ketiganya berbeda. 2 mengatakan bahwa qiraat itu tidak sampai, tetapi yang lain sampai. Sementara punya Syekh Nawawi Al-Bantani itu mengatakan akan melihat dan masih berbicara global. Ini saja dulu. Jadi oleh karenanya tadi saya mengatakan bahwa jangan-jangan kita
petang, ini ujungnya si khilafiyah itu. Jadi, dan khilafiyah itu dalam masalah qiraah. Dan khilafiyahnya itu hanya sebatas kepada masalah qiraah saja. Bukan hanya qiraah. Artinya orang-orang di Jawa itu sudah mengantisipasi karena masalah qiraah itu menjadi ikhtilaful ulama, maka ketika doa mereka itu memimpinya dengan cara Allahumma ausil. Selesai. Nanti dulu selesai ngomongnya saya, waktunya masih setengah jam. Saya ingin mempersilakan kepada audien yang lain, silakan. Sebenarnya soal seminar. Iya, Ahmad. Sebelum. Nanti saya mempersilakan siapa kan? 1, 2 orang lagi. Saya bentar. Saya utamakan kepada yang belum. Iya, Ahmad. 1. Kan sebentar, yang satu dulu aja. Kalau yang belum tidak ada, yang tadi sudah silakan dibahas lagi. Sampean. Ya, silakan sampean dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang rada kaku, Bang. Karena terus terang ini maaf dan maaf. Kalau saya bilang tadi ada saya bilang jangan gaya preman. Karena apa, basic saya preman. Ini juga sama, saya mantan Al-Hanud, Pak. Dan saya sekarang belajar mencari ilmu. Pada saat kesempatan ini, alhamdulillah, saya merasa bangga dan senang sekali dengan saya berkumpul dengan ustaz-ustaz membahas tentang ini. Tapi di sini juga ada intinya dengan pejabat, intinya ini, Pak. Ini inti ini yang saya bicara. Jadi yang saya bicarakan di sini, alangkah bangganya saya apabila semangat ustaz ini pada saat kita membahas tentang khilafiyah, kita begitu ramai di sini. Tapi kenapa pada saat kita memberantas kemaksiatan, ya sering kita temui. Kita melalui Andia, kita minta. Sekarang ada fantasi yang ini akan beroperasi di samping Masjid At-Taqwa. Ini akan beroperasi adalah tempat maksiat. Sebelumnya ada rent karaoke. Sampai saat ini berapa kali saya menghadap Kapolres, Wali Kota, DPR, tapi begitu kita mau aksi menjerit, saya Ustaz menangis, saya Ustaz. Alhamdulillah saya mohon terus kepada Allah agar kiranya seperti ini akan muncul terus. Amin. Baik di dalam amar ma'ruf, apalagi nahi mungkarnya ini. Amin. Cirebon sekarang ini kalau mau tahu Bapak-bapak Ustaz yang saya muliakan di sini, kita ini dilingkungi oleh kemaksiatan. Betul. Pak ya, Pak. Saya ingin sabar. Ini yang maksud saya ingin. Ini intinya. Saya ingin giroh semangat kita dalam ini, yang dalam mencari ilmu ini, juga kita tumbuhkan untuk naik mungkar. Ya, terima kasih. Himbauan Bapak. Kita semua, terutama para tua kita, juga saudara kita, Ustaz Yahya, dan memikirkan bagaimana umat kita yang untuk ke depan. Jangan sampai terjadi seperti hal yang telah terjadi seperti Muhammadiyah dengan NU. Ini gara-gara khilafiyah di Surabaya, ini gedung Muhammadiyah hancur semuanya. Dan jangan sampai kita bikin pemisah antara sesama muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi minta saya untuk baca surat Al-Munir. Baca. Di sini panahum andarika bahwa lakum anillahi azza wa jalla ala taziru waziratu wizra ukhra juz rabit walaman nafil ayyadurruhu isman ghairuhu nafil ayyan fa'u sa'yun ghairuhu biqauli ta'ala wa anna la ilaha illa ini salah Al-Munir yang beliau minta tadi untuk bacakan sama persoalan khilafiyah. Iya. Oke, saya tanya lagi. Sepakat kita nampaknya tadi persoalan ini khilafiyah. Profesor, saya minta ketegasan dulu, Prof jawab bahwa ini khilafiyah. Oke, benar dulu. Tadi Prof sepakat bahwa ada 3 hal yang sampai. Ya. Sedekahun jariyah, kemudian wawaladun sholeh yadullah, kemudian ilmun yuntafa'u bih. Prof tadi mengatakan bahwa itu karyanya yang meninggal. Saya pengen bukti konkret, contoh gambaran sedetail mungkin pengertian dari wawaladun sholeh yadullah. Bagaimana karyanya yang meninggal dan bagaimana apa yang dilakukan oleh yang hidup. Itu kira-kira seperti apa contoh konkretnya. Saya pengen Prof menjawab tidak lari, tapi tanggung jawab. Anak soleh, Cukup. Ya, silakan. anaknya soleh, orang tuanya soleh, nyambung. Ada doanya nggak, Prof? Gimana? Ada doanya nggak? Ya minimal problem pilih bahwa ya orang kamar benih soleh. Ya berarti kan jelas Prof mengatakan itu sampai. Ya, saya bilang ayam marhum dari tadi sudah bilang. Ya, Jadi kita cukup. kembali lagi permasalahannya bahwa Nanti dulu disilakan dulu dong. Saya jangan dilewati. Sampai dengan nggo celana diliwati baik. Silakan, Prof. Ya, kembali lagi ya. Jadi di sini kan sudah pakai adatul hasri. Kalau adatul hasri itu secara global.
Ada beberapa ketentuan, ada beberapa amal yang sampai kepada mayit. Tapi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Wah, amal ini nyampe, seenaknya sendiri. Harus ada. Kita juga tidak boleh seenaknya sendiri, tidak sampai tidak nyampe. Kemudian kalau Anda mengatakan itu hanya khilafiyah dalam masalah itu, saya kira tidak. Dalam mu'id, Imam Syafi'i sendiri, kalau masalah sholat itu bagaimana? Tidak nyampe. Dari khilaf itu masih khilaf. Wafa'ala dari kasubuki itu. Ya, itu wafa'ala dari kasubuki. Itu menurut Anda menyampaikan persoalan mau ke siapa? Ini adalah narasumber. Jadi pada katakan karo Basul Masak. Ini buntet sampean terang buntet kok. Bilang maning kan. Ya, sudah. Ya, langsung saja, Pinter. Jangan Mungkin titik temunya begini. Saya kira begini. Antara Muhammadiyah dengan NU, saya kira hanya salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikit. Ya. Salah paham sedikitnya bagaimana? Gitu. NU yang terjadi di masyarakat tradisional kita itu sampai ya takallafuna. Ini yang saya maksud ilustrasi, jadi enggak ke substansi, langsung ke idah usawab saja. Masalahnya waktu, Kang. Iya, ilustrasi sih saya banyak. Ya, sok langsung. Kalau masalah ilustrasi saya punya banyak ilustrasi. Laisalil insan fihi wajhani ahaduhuma annahu amun. Artinya ini tidak binasa. Ya. Ini yang paling sahih. Wa huwa al-haqqu. Wa qila alaihi bi anna fil akhbar annama ya'ti bihil qarib binas sadaqah was shaum yasilu ilal mayyit wa du'a ila nas. Selesai. Anda ini gimana? Belum dijawab oleh Bisa, boleh. Makanya ngototnya saja. Kalau Imam Fakhrul Razi itu gaya tafsirnya adalah diskusi. Iya, jangan ulas lagi. Langsung. Pak coba yang bicara tuh moderator aja, jangan semuanya bicara. Jadi kayaknya kesannya nggak preman. Al-jawab annal insan illam yas'a fi ayyakuna lahu shadaqatul qarib bil iman. Yang tadi kan iman. Lahu shadaqatuhu falaysa lahu illa ma sa'a. Wis. Dalam masalah amal ya gitulah. Intinya sama. Hanya yang perlu diteliti itu adalah kita tidak boleh sembarangan gitu saja. Terima kasih. Anda berpendapat bahwa tidak semua amal itu bisa nyampai. Juga itu bari koma, tidak semua amal tidak nyampai. Itu. Itu pun dikondisi harus beriman. Ya kalau orang doa ya iman, Kang. Iman. Saya buka session berikutnya, silakan. Kalau bisa yang ini ya, yang punya seimbang gitu. Jangan baru mengarah ke pihak. Saya malah nggak ngerti, Kang, ini siapa pihak-pihaknya ini. Ya dari Anda. Apa moderator minta maaf nih, saya usul. Jadi moderatornya menimbulkan kesan bahwa ini muzakarah, bukan ini saling perang antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kita ini masih saudara kok semua. Cuman kan ada khilafiyah saja. Jadi dibikin kesannya itu seperti kita saudara lah bikin. Sejak awal memang saya menciptakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Sudah cukup. Kalau yang komplain dengan selebaran, komplain dengan provokatif, komplain yang lain, alamatnya jangan ke moderator. Yang palsu masalah kata Buya tadi. Ya, itu lain hal. Itu lain hal. Lain hal. Biar kami tahu semua. Enggak, yang penting saya diberi mandat oleh Sohibul Bait. Ya kan? Ya. Untuk mengantarkan jalannya diskusi ini dengan topik Ida Usawab. Titik. Apa enggak? Kiai Ahmad silakan. Ini lama nih kalau saya baca nih. Poin. Poinnya mazhabul arba'ah bil ittifaq usul sawabil Usul ya. Usul. adillatun naqliyah wal aqliyah wal qiyas an sayyidina Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah wa dar akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautah. Abu Dawud, Ibnu Majah, wa Nasa'i, wa Ahmad Yami Walaylah, wa Ahmad, wa Hakim, wa Bukhari. Wal murad min mautakum ayil mayyitin haqiqah wa laysa al-mustahdirin. Wa qala Syawkani wal mukut Tabari fi syarhi mautakum al-waidah fil hadits al-lafzu nasab fil amwat wa tanawalahu al-mustahdirin majaz. Wa tanawwuhu lil mustahdirin majazun fala yusawu ilaihi illa liqaulina. Paham? Paham, karena sama redaksinya dengan yang lain. Wahai itulah itu poinatu. Yusarrifu dhahra lati an haqiqatihi ila majaz fala yusawu ila al-majaz. Ay li tafsir kalimati mautakum al-waridah fil hadits fil mustahdirin. Ya ada qarina as-sarifah wa yaqum ma'na mautakum al-mayyitin haqiqah.
maklumun alaina anal ammat inama ahya fi quburihim yasma'una qira'atana wa du'a'ana maka qarrana ma'ana tafsil fi hadha. Wa anni mahruba madhhab sadat Syafi'iyah. Madhhab sadat Hanafiyah. Madhhab sadat Malikiyah, madhhab sadat Hanafilah. Ini semuanya berittifaq. Dan dalilnya ya kalau bila perlu baca silakan menyambat. Ini ada fakta baru, Profesor, dari Kiai Ahmad. Tolong kitabnya Pak Kiai. Al-Mawsu'atul Yusufiyah. Al-Mawsu'ah ya. Al-Mawsu'atul Yusufiyah. Apa karangannya? Karangan daerahnya Prof itu Yaman. Khattar Muhammad. Yaman kan? Saya Yusuf Khattar Muhammad. Ya, jadi begini ya. Memang ini dari tadi beberapa tafsir sudah mengatakan mayat. Ini semuanya sampai. Jadi di sini saya tidak tahu ini ulama ini, ya. Tadi Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan mayat ya, tidak sampai. Nah di situ sampai. Jadi ini kan membingungkan juga semua ini. Nah, jadi ini membingungkan. Ini sampai, ini tidak. Ini di kitab ini tidak sampai. Tapi di situ sampai. Ini kitab tafsir, itu tafsir bukan? Ini fatwa. Hah? Tapi Sudah. dengan Kalau fatwa sih. dengan dalil-dalil yang komplit. Ya, jadi kembali lagi ya. Ini saya katakan muzakkar. Tolong jangan sesama muslim ada isu-isu mengatakan provokator. Itu omongan kecil. Kalau sama Nasoro boleh, kalau perlu perang. Tapi kita muzakkar ya. Di sini khilafiyah tetap ada. Ya. Jadi kesimpulan keputusannya saya tetap tidak sampai. Yang lain sampai, itu haknya sudah. Tidak boleh menyalahkan yang ini sampai dalam menyalahkan yang Jadi saya katakan silakan. Waktu tinggal 5 menit. Yang bilang sampai baina wa baina rabbi selesai. Yang bilang tidak sampai baini wa baina rabbi selesai. Belum ada Waktunya tinggal 5 menit. Sesuai dengan kesepakatan awal, saya sudah mengatakan bahwa diskusi ini akan diakhiri saat jam 1 siang. Karena waktunya tinggal 5 menit, maka waktu yang terakhir ini akan saya berikan kepada 2 orang narasumber. Sepakat begitu? Masing-masing 2 menit setengah. Profesor dulu silakan. Mangga. Ada yang ngaturnya. Para hadirin, jadi kita sudah jelas dari beberapa kitab yang kita baca ya. Di sini ada khilafiyah. Ya. Jadi dari awal memang saya sudah duga hal ini tidak akan tuntas-tuntas. Ya. Jadi membahas masalah ini selesai sampai di sini. Cuman sarana thawab lil amwat, tahlilan itu nanti kalau mau diadakan lagi tinggal kita membahas tahlilan atau selamatannya. Bab itu sarana yang bisa menyampaikan thawab. Itu perlu diadakan. So kapan Prof? Ya. Jangan dipotong. Jadi kalau ini sudah jelas ya, beberapa kitab kita ungkap, di A'imah sendiri ada khilafiyah. Ya. Jadi sudah ini sampai sekarang tetap kita putuskan bahwa ini khilafiyah. Ya. Tapi tolong kalau diadakan lagi sesama muslim jangan suka berkata yang keji dengan istilah provokator. Alhamdulillah saya tidak mengatakan hal yang semacam itu. Walaupun Dek Yahya lebih muda dari saya tidak mengatakan dia provokator. Ya. Nah, jadi kalau bid'ah, kalau bid'ah sih gimana? Kalau membid'ahkan dan mengkafirkan itu provokator bukan? Ya kalau misalnya bid'ah begini ya. Begini, dengar dulu. Yang dibid'ahkan itu bukan apa namanya amalnya itu loh. Amalnya Mohon kepada para peserta kesempatan waktu ini penutup untuk narasumber. Pahit atau manis dengerin. Kita berpegang pada hadis. Inna khairul hadis kitabullah. Wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nah itu terserah, ini kata Nabi. Apakah ini hadis sahih? Tapi Nabi bersabda seperti itu. Sebaik-baik berita kitabullah, sebaik-baik petunjuk yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk perkara keagamaan yang diadakan, yang tidak pernah Rasulullah mengadakan, itu dikatakan adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini hadis Nabi. Kalau kalian nolak, terserah ya. Kalau kalian nolak, kalian terserah.
Nah ini, jadi kalau ada yang mengatakan Nabi tidak melakukan tapi itu melakukan, dikatakan bid'ah. Kalau kafir jangan terlalu kecil. Ya, tidak bisa. Jadi kalau bid'ah sih, seseorang kan bisa saja mengakui keliruan kesalahan, taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau mengatakan kafir itu terlalu kejam, tidak bisa terjadi ya. Demikian cukup saya. Ya. Ke Ustadz Yahya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Masya Allah. Yang kita cari ketemu, karena permasalahannya, kalau dari awal, ikhwan, Ustadz yang Masya Allah, kalau dari awal beliau itu menganggap ini khilafiyah, sudah selesai, tidak ada masalah, ya Ustadz. Jadi jangan sampai kebawa emosi juga. Kalau ini masalah khilafiyah, itu khilafiyah bagaimana? Imam Syafi'i yukhalif Ahmad ilmitnya. Imam Syafi'i yukhalif Maliki. Maliki Syekhu. Kalau masalah khilaf itu adalah ya sudah, karena semuanya punya dalil. Yang mengatakan tidak punya dalil, lalu mengatakan yang benar hanya saya, ini yang dipermasalahkan. Jadi kalau masalah khilafiyah ya Ustaz, wallah insya Allah ahli tahlil sama ahli tawasul tidak pernah mengkafirkan yang tidak tawasulan. Ini semua dicatat. Tidak pernah membid'ahkan. Kecuali tadi nukil dari Ibnu Taimiyah. Mohon maaf. Jadi Ibnu Taimiyah justru yang mengatakan yang tidak mau menerima itu yang ahli bid'ah, bukan kami. Jadi kami tidak pernah, di rumah kami ada orang nggak seneng tahlilan mangga, oh mak ini tidak ada masalah. Jadi jangan ditukar. Ya ini yang perlu dijelaskan. Itu loh yang belum paham khilafiyah, itu didudukkan. Itu masalah khilafiyah, kenapa kok Anda masih maksa? Tadi sudah diakui Ibnu Taimiyah, para mufassir sendiri masih banyak bertentangan di dalam hal ini. Apalagi kalau mengatakan paling banyaknya mana? Paling banyak mengatakan sampai, dikatakan madzhabul jumhur. Ini nyampe. Jadi ini benar-benar masalah khilafiyah mahdhah. Jadi tidak perlu kita itu mencaci maki. Lah ini kan yang kita inginkan. Dan alhamdulillah kalau ada orang tidak tawasulan, kita tidak pernah mencaci. Di rumahnya nggak mungkin ada masalah. Ini loh. Jadi mohon maaf, jangan sampai terbawa. Mohon Ustaz sangat Masya Allah perjuangannya harus ditipak pupuk itu. Jadi mohon dinilai kira-kira mana itu. Yang nggak paham khilafiyah ini loh yang berbahaya. Ahli tawasul semuanya memahami khilafiyah. Sebelum diputuskan oleh beliau, kita sudah menganggap itu khilafiyah. Sebelumnya beliau tidak mau mengatakan khilafiyah. Bahkan 15 menit yang lalu waktu ditanya Ustadz ini khilafiyah atau bukan? Ya ntar dulu, masih mengatakan ntar dulu kan? Di majelis ini Anda dengar sendiri, ini jujur. Akan tapi alhamdulillah fil akhir ini adalah masalah khilafiyah. Antum tahu mafhum khilafiyah kan tahu? Ini sudah selesai. Maksud mana apa ya Ustaz? Kita sudah capek di lapangan. Musuh Islam ya Ustaz, kemaksiatan di mana-mana. Lah ini kok setiap ada selebaran, ini kan yang kegiatan ini selebaran disebar untuk apa maksudnya? Selebaran ini disebar antum kalau tahu ini ada yang dusta dibuang. Kalau pengen dibuktikan ini ada buang, ini ada kalimat dipotong ini, ada lanjutannya ini yang dipotong, ini dusta. Ya, kayak begini sebarang ini, mohon maaf ya Ustaz. Ana membaca ini sudah kita terima sudah dari dulu sampai kita baca ada yang kurang kayaknya. Tadi kita buka naskah aslinya, oh iya, subhanallah. Dan kalimatnya makro semuanya ini. Hanya yang haram ini, kebetulan yang haram ini dibuang belakangnya. Mohon maaf Ustaz. Apakah begitu caranya orang menyampaikan kebenaran? Kalau antum ingin tahu nanti saya tunjukkan di luar majelis. Masalah ini. Subhanallah, mohon maaf. Insya Allah beliau adalah orang tua kami. Mohon maaf nanti semuanya salaman cium tangan kepada beliau orang tua kita. Baik. Selesai waktunya. Mohon maaf, mohon doa. Jadi itu insya Allah semuanya paham masalah khilafiyah dan itu yang kita inginkan. Terima kasih kepada dua orang narasumber, ya. Dan kita mari aplaus kepada kedua beliau. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kesimpulan diskusi pada siang hari ini bahwa persoalan ini adalah khilafiyah. Dan mohon, saya moderator bos, satu sama lain tidak boleh berkata tidak baik, tidak boleh mengatakan si A provokator dan tidak boleh si A bid'ah. Untuk acara doa dimohon dengan sangat Al-Mukarram Kiai Ahmad untuk sudi dan berkenan memimpin doa. Dari saya selaku moderator, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan, untuk materinya tahlilan ya. Untuk materinya tahlilan. Tanggal berapa? Ya terserah. Nanti. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya qayyum nahnu nusalli wa nahnu bikana amin ini ma'rifati kubah amin inna yaqulu wa ila anta wa nahnu nadu ilaina dunadaina hatta bi inna sam'a samika wa haybatina inna samika wa haybatina amin fi qayatina mika inta sunna fasihana bina mika inta sunna fasihana bina kita tasawuf nafas kana bina wa ana katakan nafas nama bina kali kalau nak nazihna lima bina Allah bina billahi wa bina nama anan awliya amskina fi jawar amtina bi khatabi in kunna asna ahlal dalik fa anta ahlul dalik sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Al-Fatihah.